Shalom teman-teman, sebelum kita mau beribadah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati kami, jadinya yang anak pintar, dan Yesus saleh, amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, kita kembali lagi, kita beribadah. Siapa sini yang sukacita beribadah hari ini? Wah, banyak sekali yang sukacita ya. Nih, kakak mau lihat dulu kakak kita yang di sebelah sana. Kok dari tadi muram ya? Kenapa kakak? Iya kak, aku gagal ujian. Oh, kenapa nilai ujiannya? Kok galau? Nilai ujianku C. Oh, nilai ujiannya C. Nggak apa-apa kak, semangat ya. Nanti kalau kakak ujian lagi, kakak belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kakak berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengingatkan ketika ujian. Nah, Roh Kudus nanti yang mengingatkan kakak nilai yang terbaik, ya kan kak? Iya kak. Iya kak, semangat ya kakak. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita angkat lagu ya. Kita mau menyembah Tuhan. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ayo adik-adik, semuanya sikap menyembah. Katakan kepada Tuhan, aku pasti bisa. Aku luar biasa, aku anak yang hebat. Kalau kamu di sana yang sedang sakit, katakan, aku sembuh. Selama masih ada Tuhan kita, mujizat Tuhan itu masih ada. Mari katakan di hati kamu, janji Tuhan itu masih ada ya adik-adik. Jangan menyerah, ayo semangat kita memuji Tuhan. Katakan Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
luar biasa Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, saat ini kita mau memuji Tuhan. Siapa di sini yang semangat memuji Tuhan? Wah, banyak yang angkat tangan ya. Ayo adik-adik, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan ya. Bukan hanya materi, tetapi juga hati kita bersuka cita kepada Tuhan. Ya kan Kak Esther? Ya kita semangat Kak Esther. Yeay. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ayo adik-adik, kita angkat lagi lagu ini ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Halo adik-adik, masih semangat kan? Masih kuat? Yuk kita memuji Tuhan, kita katakan, oh sukacitaku. Sambil kita bergoyang-goyang, sambil kita memuji Tuhan ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi yuk, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku. Sukacitaku kini penuh. Katakan, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau Tuhan kehidupanku. Pam 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 pam. Musik dulu ya, sambil kita menari memuji Tuhan. Kita musiknya menari memuji Tuhan. Ayo sama-sama kita katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh
sukacitaku kini penuh. Katakan padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Param pam pam, katakan param pam, param pam pam, param pam pam, param pam pam, pam pam pam. Kita angkat lagu ini ya adik-adik sambil bergerak, sambil buat gerakannya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi kita angkat lagu ini, sudah tidak. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, Di suka, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus, karena Engkaulah Yesusku. karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, bahwa hatimu kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah ya. Buka hatimu, yuk adik-adik, kita angkat lagu penyembahan, kita mau menyembah Tuhan. Bawalah persembahanmu. Bawa kepada
lagu ini, ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Dari hati kita angkat lagu ini dari awal. Kita bawa persembahan kepada Tuhan. Hati kita, jiwa kita kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hati, yang mengalir, katakan, yang mengalir di hati. sekali lagi, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami telah selesai memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati pendengaran kami Tuhan dalam mendengarkan isi firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. amin. Puji nama Tuhan, shalom semua adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita udah memuji nama Tuhan, kita sudah bersuka cita semuanya. Saat ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk buka semua Alkitabnya, ambil Alkitabnya. Walaupun kita masih beribadah online, mari kita tetap semangat ya. Yuk ambil semua Alkitabnya. Nah, kalau sudah ambil Alkitabnya, kita buka
di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 26. Kejadian 4 ayat 1 sampai 26. Kita baca sedikit saja ya. Nah, sebelum kita baca, Kakak akan memberikan judul hari ini. Judul kita hari ini adalah persembahan yang terbaik. Nah, apa itu persembahan yang terbaik, adik-adik? Nah, apakah persembahan terbaik itu kita memberikan persembahan yang besar, yang warna merah? Bukan. Persembahan yang terbaik itu adalah sikap hati. Apa tadi adik-adik katakan? Kalau ada adik, kakak, abangnya, atau ada mama, papanya situ, katakan persembahan yang terbaik itu adalah sikap hati kita. Jadi sikap hati kita ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan tulus. Tidak ada apa ya, aku kan persembahanku banyak, jadi aku harus pamer. Enggak seperti itu. Jadi tulus, memang benar-benar kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun kadang-kadang mama cuma memberikan persembahannya misalkan 2.000 atau 5.000, 10.000, bukan harganya yang Tuhan lihat, bukan. Tuhan kita itu kaya. Dia bisa apa saja dia buat, dia nggak kurangan uang, tetapi sikap hati kita memberi. Nah, setelah itu kita tidak boleh iri hati, nggak boleh sombong, nggak boleh nggak boleh memberikan persembahan itu dengan sungut-sungut, nggak boleh. Karena kalau sudah ada di dalam hati kita hati yang iri hati, sungut-sungut, itu akan menghasilkan kejahatan. Kita akan memulai berpikir yang jahat. Aku tadi banyak loh persembahanku, si Anu tadi enggak loh. Nah, kita boleh bercerita. Jadi sekali lagi, persembahan yang terbaik itu artinya adalah persembahan yang kita berikan karena hati kita tulus memberi. Nah, hari ini kita akan lihat contoh 2 tokoh Alkitab bagaimana mereka memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Nah, kembali kita kepada Alkitab kita ya. Yuk kita buka Kejadian 4 ayatnya yang pertama sampai 26. Cuman kita baca 2 sampai 6 saja. Dengar ya, kakak baca ya. Kakak baca pelan-pelan ya. Judulnya Kain dan Habel. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Nah, hari ini kita mau belajar dari dua tokoh yang namanya Kain dan Habel. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ada 2 orang Kain dan Habel. Nah, coba ya adik-adik ingat nggak nama papa mamanya si Kain dan Habel ini siapa? Coba siapa yang tahu, tunjuk tangannya. Aku Kak. Namanya adalah siapa manusia pertama? Adam dan Hawa. Nama bapaknya Adam, nama mamanya, ibunya Hawa. Dan mereka waktu itu melahirkan anak yaitu Kain dan Habel. Nah, Kain ini menjadi seorang petani. Nah, sedangkan Habel dia menjadi penggembala kambing domba. Nah, pada waktu itu karena mereka sudah pada besar-besar, mereka ada yang Kain bertani, bercocok tanam. Nah, Habel menggembalakan domba, banyak kambing dombanya, mungkin sapinya, segala macam. Ada namanya penggembala ya kan. Nah, mereka waktu itu
ada memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, Kain ini dikatakan begini. Kain ini memberikan sebagian. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini kakak catat, Kain ini memiliki sifat yang tidak baik. Sifat iri hati, tukang sakit hati, tukang dendam, marah. Sedangkan Habel tidak, dia memiliki watak sifat yang baik sekali. Coba, siapa yang mau jadi seperti Kain? Aku Kak, enggak lah ya. Siapa yang mau jadi seperti Habel? Tunjuk tangan, pasti semua adik-adik mau jadi seperti Habel. Karena Habel ini baik, tulus. Nah, kita lihat di sini, nah kenapa kakak bilang Kain ini adalah seorang yang tidak baik. Dia tukang iri hati. Nah, kita tadi sudah baca. Kita sudah baca ayat 3 dan 5 tadi dikata sampai 5 bahwa ketika Kain memberikan persembahan, dia mempersembahkan seperti ini. Dia mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Dan ketika tidak diterima persembahan, dia marah. Mukanya suram. Dia iri hati kepada Habel. Nah, sedangkan Habel tidak. Dia tulus. Dia senang-senang saja. Bukan karena persembahannya diterima, bukan. Memang karena wataknya memang baik. Nah, di sini kita lihat persembahan Kain itu tidak diterima. Bukan karena dia memberikan sedikit, bukan. Di sini dikatakan ayatnya yang ke 3 dan 5 dikatakan begini. Kain, coba kita baca sama-sama ya. Ayatnya yang ke berapa tadi? Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Nah, sedangkan Habel dia mempersembahkan kambing domba itu apa tadi? Anak sulung kambing domba. Dia memilih mana yang gemuk. Dan ditulis tadi nggak ada ditulis gemuk ya, tapi ditulis yang lemak-lemaknya ada lemak. Kalau coba kita bayangkan. Kalau yang berlemak itu pasti gemuk. Kalau yang kurus berlemak enggak? Enggak. Yang berlemak itu gemuk, yang terbaik, dia memilih yang terbaik. Sementara si Kain tidak. Dia bilang yang penting udah kukasih. Yang penting kan aku berikan persembahan. Nah, sementara Habel tidak, dia memberikan yang terbaik. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak boleh seperti itu. Enggak boleh asal-asalan memberikan. Nah, ketika persembahan Kain tidak diterima, dia marah. Kita baca tadi ayat 5 dan 6, dia marah, mukanya muram. Mukanya enggak enak, serem, marah. Bagaimana coba? Coba adik-adik contohkan, coba kasih tahu ke mama papanya wajah yang suram, muka yang geram, muka yang marah. Nah, coba tunjukkan, cantik enggak? Kalau lagi marah, lagi merajuk, lagi sakit hati, coba ambil kaca. Coba berkaca dulu. Cantik enggak kalau lagi sakit hati atau merajuk atau lagi muram, lagi geram sama orang, marah sama orang, sakit hati sama papa mama, sama adik kakak. Cantik enggak? Lihat di kaca. Enggak ganteng, enggak cantik. Nah, ketika kita tersenyum, itu baru cantik. Makanya harus suka tersenyum. Nah, di sini kita belajar bagaimana sikap Habel dan Kain. Bukan karena Tuhan tidak melihat banyaknya. Tidak melihat banyaknya, tetapi Tuhan melihat sikap hati Kain dan Habel. Kain memberikan, yang penting sudah berikan persembahan, asal-asalan. Ada sakit hati di dalam, ada iri hati, hatinya jahat kepada Tuhan. Tuhan gak terima kalau hati kita tidak baik ketika memberikan persembahan, Tuhan gak terima. Tapi kita lihat Habel, hatinya tulus memberikan persembahan, gak ada niat jahat di dalamnya. Dia senang memberikan persembahan, dia pilihkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena dia pikir begini, Tuhan kan kukasih pun kan cuma satu, aku banyak.
Masa aku kasih yang gak baik? Nah, kadang-kadang coba contohnya seperti ini. Contoh seperti ini. Kalau kita lagi marah, misalkan nih, kita datang gereja kan tiap hari Minggu, atau kita lagi ibadah online seperti ini. Nah, kita ibadah, kita nyanyi sukacita, senang-senang, tapi hati kita merengut, hati kita sakit, cemburu. Mungkin, mungkin mama papanya, mungkin kita merasa, adik-adik merasa, papa mamaku tadi gak adil loh. Baju kakakku sama sepatu kakakku lebih mahal dibeli dari punya aku. Mungkin kita pikir begini, ketika di sekolah nilai kakak atau adik kita lebih bagus dari kita mulai iri. Kita mulai minder, dia pinter, aku bodoh. Mulai ada iri hati, cemburu. Dia juara, dia dapat hadiah terus. Aku kok gak pernah dapat hadiah. Kenapa dia dapat hadiah? Karena dia belajar. Adik-adik mungkin malas belajar, mungkin lebih sering bermain, mungkin lebih sering nonton game, main HP, ya nggak dapat nilai bagus. Tapi kalau kakak adiknya atau abangnya belajar, pasti bagus nilainya. Kita nggak boleh iri, kita harus perbaiki. Ketika kita nilai kita lebih rendah, kita harus perbaiki. Oh, berarti aku kurang belajar. Jangan sakit hati, jangan cemburu, jangan iri. Nah, mungkin orang tuanya lebih mahal belikan baju kakak, atau mungkin seperti itu kebutuhannya, bukan dibedakan, bukan. Tapi karena memang kebutuhannya seperti itu. Atau kita berantem sakit hati, kita cemburu ketika kita main HP. Sekarang kan anak-anak kalau udah main HP atau game, nggak ada dia dengar apa-apa. Mungkin, kakak ini main HP terus aku nggak dikasih, aku berantem. Ketika kita sakit hati, ketika kita masih ingat-ingat, Tuhan, kakakku tadi gak adil sama aku loh Tuhan. Mamaku gak adil. Mamaku lebih sayang sama kakakku karena dia lebih pintar. Sakit hati kita, iri, cemburu kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Ketika kita memberikan Tuhan gak terima. Karena apa? Masih ada sikap sakit hati. Nah, atau kayak gini contohnya satu lagi. Sering ibu lihat, kakak lihat di sekolah minggu loh. Tapi di sekolah minggu keluarga besar Deli Tua nggak ada. Nah, ketika memberikan persembahan di gereja, kakak sering lihat. Udah uangnya lusuh, dikucek-kucek pula. Ketika kakaknya buka, sobek. Ya, persembahannya jadi sobek deh. Nah, kakak selalu tekankan di sekolah minggu seperti ini. Sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, tunjukkan, angkat dulu duitnya ke atas. Diangkat, yuk lipat baik-baik. Supaya ketika kita memberikan, berikan yang terbaik. Atau kakak sering begini bilang sama anak-anak kakak. Pilih mana yang baru. Paling baru. Jangan yang jelek. Kalau kita berikan yang jelek, yang penting kan duit. Udah sobek pun enggak apa-apanya itu. Kan Tuhan enggak lihat nilai. Memang benar Tuhan enggak lihat nilai. Tapi kalau kita asal-asalan, tadi Kain asal-asalan loh, enggak diterima. Capek kita ke gereja. Capek kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan enggak terima karena apa? Asal-asalan. Nah, makanya kalau kita berikan yang persembahan, pilih yang terbaru, pilih yang terbaik. Kakak dulu waktu kecil kakak masih ingat loh. Kalau kakak sekolah minggu, misalkan uang papa mama kakak nggak ada yang baru, kakak setrika loh. Betul, benar kakak setrikain. Supaya apa? Kelihatan baru. Kakak nggak mau ambil uang yang lusuh-lusuh, nggak mau. Begitu juga kakak ajarkan sama anak-anak kakak. Begitu juga kakak ajarkan di sekolah minggu. Memberikan persembahan yang terbaik. Jangan dikucek-kucek. Emang kita nyuci? Enggak ya kan? Kita kan berikan persembahan kepada Tuhan. Nah, gak boleh. Nah, terus satu lagi. Kita misalkan uang kita, persembahan kita banyak. Kita lihat persembahan kawan kita cuma 2.000. Nah, kita mulai angkat ke atas nih. Kita mulai kipas-kipas ke atas, menandakan, memamerkan bahwa kita banyak. Gak diterima, itu kesombongan namanya. Nah, kakak jelaskan.
dari yang namanya cemburu, iri hati, sakit hati, amarah, itu membuahkan apa? Membuahkan kejahatan. Nah, apa itu kejahatan? Kalau sudah ada kejahatan dalam hati, maka seperti si Kain. Apa tadi buah kejahatan kejahatan Kain? Dia membunuh Habel. Kita lihat di bawah seterusnya sampai 26. Ketika dia tidak diterima persembahannya, dia mulai marah. Dia mulai iri kepada Habel. Persembahannya diterima, aku kok enggak? Tuhan sudah tegur, jangan marah Kain. Kuasai dirimu. Enggak, dia enggak mau. Aku enggak terima ini, aku enggak terima. Nah, ketika dia enggak bisa menguasai dirinya, ketika dia tetap marah, apa yang dihasilkan oleh kejahatan tadi? Dia membunuh si Habel. Kita pun sama. Ketika kita tidak bisa menahan iri hati kita, terus kita sakit hati hari ini sakit hati, nanti siang sakit hati, sore sakit hati, besok sakit hati, minggu depan sakit hati, lihat sana sakit hati, lihat sini, lama-lama membuahkan hasilnya apa? Kejahatan. Kalau sudah ada kejahatan dalam hati kita, apa yang terjadi? Seperti Kain. Dia bunuh Habel. Kita mungkin enggak membunuh kakak kita, abang kita, adik kita, enggak. Tapi kita mulai merencanakan yang jahat. Kita mulai melukai mereka, kita mulai pukul mereka, kita mulai maki mereka. Kita mulai merencanakan yang enggak baik kepada mereka. Kita mulai menceritakan, itu sama saja namanya sudah membunuh. Nah, itu. Makanya adik-adik kalau hari ini sakit hati, merajuk, cemburu, katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku sering kali marah sama mama papaku. Aku sering kali merasa tidak dibuat adil. Aku sering iri sama kakak-kakak adik abangku karena nilai mereka jauh lebih bagus. Aku sering tidak diperlakukan adil sama kakak-kakak abangku. Ampuni aku Tuhan, ampuni mereka. Katakan seperti itu kepada Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita mengampuni, melepaskan roh pengampunan, ada damai sejahtera dalam hati kita. Jadi di sini Tuhan mengingatkan kita begini pagi hari ini. Tuhan mengingatkan supaya kita hidup rukun dengan kakak-kakak kita, abang kita, adik kita, tidak ada iri hati. Kalaupun mungkin ada sering berantem, kita saling mengampuni. Ada kedamaian dalam keluarga, tidak saling pukul memukul. Hati orang tua sedih loh kalau lihat adik-adik saling pukul memukul, maki-maki, enggak akur sama saudaranya, adiknya, abangnya, kakaknya. Sedih orang tua melihatnya. Orang tua saja yang manusia biasa sedih, apalagi Tuhan. Sudah pasti Tuhan sedih. Kalau hati Tuhan sedih, Dia tidak berkati kita. Dia tidak berkati adik-adik. Nah, makanya kalau hari ini kakak sampaikan, aku sering sakit hati loh kak. Ampuni aku Tuhan Yesus, aku sering sakit hati Tuhan. Mulai hari ini aku mau berdamai dengan kakak abangku. Aku mau hidup damai sejahtera dengan keluargaku. Aku gak mau lagi iri hati sama kakak-kakak abangku. Aku mau hidup rukun, damai sejahtera di dalam keluargaku. Damai dalam keluargaku dengan teman-temanku. Katakan seperti itu, sehingga apa? Ketika kita mengatakan seperti itu, Tuhan memberkati kita dan Tuhan memampukan kita sehingga kita menjadi orang yang luar biasa, orang yang berhasil, orang yang sukses. Amin adik-adik. Nah, puji nama Tuhan. Itu saja firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada minggu hari ini Tuhan, kami sudah boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan.
Bahkan kami sudah mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu, di mana kami harus memberikan persembahan kami itu yang terbaik, yaitu mempersembahkan hati kami, karakter kami, kemauan, keinginan kami. Kami harus tanggalkan yang tidak baik, yaitu kami boleh mempersembahkan hati kami boleh mempersembahkan seluruh hidup kami, bukan karena kami memberi yang banyak, bukan karena kami memberikan uang yang banyak, Engkau senang kepada kami, tetapi ketika kami mempersembahkan hati kami, mempersembahkan hidup kami, memiliki karakter sifat yang berubah, mengampuni, mengasihi, hidup rukun, damai bersama keluarga kami, maka Tuhan senang melihat kami, Tuhan tersenyum melihat kami, dan Tuhan sangat mengasihi keluarga kami, sehingga Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati keluarga adik-adik sekolah minggu semua di mana saja berada, dan Tuhan memberikan damai-Mu ke dalam keluarga mereka semua Tuhan, sehingga mampukan mereka supaya mereka hidup rukun di dalam keluarga mereka, rukun dengan kakak-kakak, abang adik mereka, rukun dengan orang tua mereka, tidak menjadi anak yang melawan, tidak menjadi anak yang suka sakit hati, tidak menjadi anak yang suka marah seperti Kain. Kami tidak mau seperti Kain yang suka marah, iri hati Tuhan. Dan kami mau seperti Habel yang memiliki hati yang tulus kepada Tuhan. Dan saat ini biarlah Tuhan memberikan kami kemampuan, Tuhan berikan kami kekuatan, dan damai sejahtera daripada surga mengalir dalam hati adik-adik kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, kita akan pulang, mari angkat tangan kita semua, kita mau berdoa, kita mau doa berkat. Kiranya damai sejahtera daripada surga, daripada Allah Bapa menyertai kita, membimbing kita, memberikan kita damai sejahtera daripada Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Shalom. Mazmur 133 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Teman, perkenalkan nama saya Tresya. Saya anak sekolah minggu dari GBI Poniganten. Saya akan menghafal ayat firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, nama saya Alvin Caleb Simatupang dari Sekolah Minggu GBI Jalan Rela. Mazmur 133 ayat 1 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya jikalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin.